Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kopal dari jurusan Perbankan Syariah, kelas B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari pertanyaan yang merupakan tugas ujian tengah semester saya. Untuk itu, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah mengenai mengapa bank syariah lebih memilih pembiayaan murabahah dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil, serta apakah strategi itu tepat dalam jangka panjang. Sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu pembiayaan berbasis akad murabahah merupakan akad jual beli, di mana bank membeli barang lalu menjual kembali kepada nasabah, di mana dalam akad murabahah ini margin keuntungannya sudah diketahui di awal. Sedangkan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah merupakan akad kerjasama, di mana bank akan mendapatkan keuntungan dari kinerja usaha yang dilaksanakan oleh nasabah. Dalam praktiknya, bank syariah lebih memilih pembiayaan berbasis akad murabahah dikarenakan tadi, yakni marginnya sudah diketahui di awal, sehingga bank tidak bergantung terhadap kinerja dari usaha nasabah. Sebagai contoh, ada seorang nasabah yang ingin membeli motor dengan akad murabahah. Setelah itu kan dari cicilannya dan juga marginnya sudah diketahui di awal, sehingga bank hanya menanggung resiko gagal bayar. Berbeda dengan akad mudharabah, di mana bank tidak akan mendapatkan keuntungan jika nasabah tidak mendapatkan keuntungan, bahkan bank bisa menelan kerugian. Menurut saya, strategi ini cocok untuk jangka pendek dikarenakan dapat menjaga skalabilitas dan juga profitabilitas dari bank syariah. Namun untuk strategi jangka panjang, menurut saya ini tidak sesuai dengan prinsip daripada bank syariah, di mana prinsipnya yakni keadilan berbasis bagi hasil. Sehingga bank syariah harus menyesuaikan antara pembiayaan berbasis murabahah serta pembiayaan berbasis bagi hasil. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah dalam pembiayaan mudharabah terdapat potensi manipulasi laporan keuangan. Sistem manakah yang paling berpotensi terkena masalah ini, profit sharing atau revenue sharing? Serta kaitkan dengan konsep asimetri informasi. Menurut saya, sistem yang paling rentan terkena masalah ini adalah sistem profit sharing. Sistem profit sharing adalah sistem pembagian hasil yang didasarkan pada laba bersih, yaitu pendapatan yang sudah dikurangi oleh biaya operasional, sehingga manipulasinya dapat dilaksanakan di laporan biaya operasional. Sebagai contoh, ada nasabah yang melaporkan bahwa biaya operasionalnya lebih tinggi daripada yang sebelumnya, sehingga pendapatannya lebih kecil, serta pendapatan yang diterima bank menjadi lebih kecil lagi. Hal ini berkaitan dengan konsep asimetri informasi, dikarenakan nasabah lebih memiliki informasi yang banyak dibandingkan bank, dikarenakan bank tidak dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh, secara terus-menerus, sehingga bank tidak memiliki informasi sebanyak nasabah. Hal ini membuka peluang kepada nasabah untuk melakukan manipulasi, sehingga terjadinya moral hazard, resiko moral hazard atau resiko di mana ketidakjujuran nasabah di sini. Mereka melakukan manipulasi pada biaya operasionalnya menjadi lebih tinggi, sehingga pendapatannya menjadi lebih rendah. Jadi dapat disimpulkan kalau sistem profit sharing itu lebih rentan terkena masalah ini dibandingkan revenue sharing, karena berkaitan langsung dengan laba bersih. Baik,
akan kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga di sini saya diminta untuk menjelaskan beberapa tahapan dari proses pembiayaan. Seperti yang kita ketahui, proses pembiayaan itu terdapat 6 tahap, teman-teman. Yang pertama, tahap pertama adalah tahap permohonan, di mana ini dilakukan oleh nasabah terhadap bank untuk mengajukan pembiayaan. Biasanya terjadi di front line, dengan customer service ataupun juga account officer. Setelah tahap permohonan ini, maka dilakukan pengecekan oleh frontline ataupun customer service, baik itu dokumen maupun data. Jika tidak ada dokumen, maka tidak dapat dilanjut. Jika dokumennya lengkap, maka dapat dilanjut ke tahap kedua. Tahap kedua adalah tahap analisis. Tahap analisis ini dilakukan oleh kredit analisis untuk menganalisa pembiayaannya ataupun karakter dari nasabah menggunakan analisis 5C atau 7P. Setelah itu, dengan rekomendasi dari kredit analisis, maka kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap persetujuan. Pada tahap persetujuan ini akan diketahui nanti untuk margin pembiayaannya berapa, lalu diketahui untuk jangka waktu angsurannya berapa. Setelah dari persetujuan, kita masuk ke tahap keempat, yakni tahap pengikatan. Tahap pengikatan ini biasanya dilakukan oleh legal atau para notaris, teman-teman. Baik itu pengikatan anggunan maupun pengikatan dari akad pembiayaan, seperti ini seperti nasabah ingin melakukan akad apa. Setelah dari tahap keempat pengikatan ini sudah selesai, maka masuk ke tahap kelima, yaitu tahap pencairan dana. Pencairan dana ini dilakukan oleh administrasi, yang mana sebelum dicairkan maka dilakukan pengecekan kembali, baik itu dari dokumen, anggunannya, lalu asuransinya. Setelah pencairan sudah dilakukan, maka masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap monitoring. Tahap monitoring ini dilakukan oleh manajemen untuk mengetahui bahwa pembiayaannya dilakukan sesuai dengan tujuan awal atau tidak. Lalu juga untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang sudah kadaluarsa atau belum. Jika sudah, maka waktunya diganti. Baik, kita masuk ke pertanyaan keempat. Di pertanyaan keempat ini terdapat studi kasus, khususnya dalam manajemen persiapan analisis pembiayaan, di mana ada seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan yang memiliki anggunan 3 kali lipat daripada total pembiayaan. Namun, nasabah tidak mau memberikan laporan keuangan yang sudah diaudit. Pertanyaannya adalah, apakah pembiayaan ini tetap disetujui atau tidak? Menurut saya, pembiayaan ini sebaiknya tidak disetujui, dikarenakan mau sebagus apapun anggunannya, mau sebesar apapun anggunannya, tetap dalam prinsipnya analisis pembiayaan yang dinilai adalah daripada karakter, kapasitas, dan transparansi data dari nasabah. Jika nasabah tidak mau memberikan laporan keuangannya, hal ini malah akan menunjukkan nasabah memiliki karakter yang kurang baik karena menutupi data yang seharusnya itu wajib diberikan, yaitu data laporan keuangan. Ini akan menunjukkan ketidakjujuran daripada nasabah yang akan berpotensi menuju ke manipulasi data. Ini akan menunjukkan asimetri informasi, datanya yang tidak sesuai, di mana bank tidak mendapatkan datanya tersebut. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan keempat adalah sebaiknya tidak disetujui, karena hal ini akan menimbulkan resiko yang sangat tinggi, baik itu dari misinformasi ataupun juga dari moral hazardnya. Baik, kita masuk ke pertanyaan kelima. Nah, di pertanyaan kelima ini kita akan mencari tahu penyebab dari seringnya terjadi kredit macet. Apakah dari analisis yang kurang tajam atau administrasi pengingkatan jaminan yang ceroboh? Menurut saya, jika yang terjadi adalah kredit macet, yang patut untuk dibenahi adalah analisisnya, karena jika sedari awal bank gagal dalam menganalisa karakter nasabah ataupun juga analisis nasabah, semisal contoh karakter nasabahnya tidak terbaca, lalu kapasitasnya
dilebih-lebihkan, data tidak diverifikasi dengan baik, maka bank berpotensi untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sebenarnya tidak layak. Hal ini akan menyebabkan nasabah tersebut gagal bayar dan menjadikan pembiayaan itu bermasalah. Ya, jadi kalau yang memang terjadinya adalah kredit macet, menurut saya yang patut dibenahi adalah dari sisi analisis pembiayaannya yang kurang tajam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila materi saya kurang memenuhi ekspektasi dari teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.